Ketika tahun 2019 diterima di Universitas Al-Azhar Kairo mengambil jurusan sejarah, dan ketika itu usianya masih 15 tahun. 15 tahun sudah jadi mahasiswi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami banggakan dan kami muliakan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul dalam majelis yang insya Allah diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agenda kita ini adalah merupakan salah satu syiar Markas Talaki Sahabat Al-Quran Kediri untuk menanamkan cinta Al-Quran kepada seluruh keluarga muslim di Indonesia khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Juga merupakan bagian usaha kita membumikan Al-Quran dengan kondisi istimewa saat ini, dengan berbekal menuju akhirat, belajar dan mengajarkan Al-Quran mulia untuk generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, daurah metode utrujah online ini diikuti bukan hanya saudara-saudari kita di Indonesia, namun juga ada beberapa warga Indonesia yang berdomisili di luar negeri. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ini menjadi support tersendiri bagi kita. Bagaimana antusiasnya saudara-saudari kita untuk terus mensyiarkan Al-Quran dan mempersiapkan generasi Qurani Rabbani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi kita yang pertama hari ini yaitu mengenal Ustazah Sarmini sekeluarga dan metode utrujah. Dan kenapa sih harus Al-Quran yang harus didahulukan? Mungkin secara pengaplikasian metode ini saya belum totalitas, namun berbekal semangat dari pelatihan yang saya ikuti bulan lalu sekitar bulan Maret di Sidoarjo, juga pelatihan online yang saya ikuti di WhatsApp yang diadakan oleh kawan-kawan yang berada di Lombok. Alhamdulillah, dorongan dan semangat itu kembali muncul. Karena kalau tidak kita mulai sekarang, lalu kapan lagi kita akan memulainya? Dan kita menunggu apa lagi? Insya Allah jika kita melakukan ini bersama-sama akan terasa ringan dan akan ada rasa mengingatkan jikapun nanti di tengah pengaplikasian ada yang masih kurang. Oleh karena itu, jika nanti ada saran maupun kritik bisa langsung japri saya. Semoga menjadi bekal untuk memperbaikinya ke depan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, baik, saya akan membacakan CV dari Ustazah Sarmini. Nama Ustazah Dr. Sarmini LCMA. Beliau adalah ibu dari 4 anak, biasa dipanggil dengan Ummu Saudah, dinisbahkan kepada putrinya yang pertama. Beliau lahir di Ponorogo tanggal 28 Agustus 1975.
Riwayat pendidikan beliau: S1 kuliah di Rosad Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, mengambil jurusan di Rosad Islamiyah. Lalu S2 di Khartoum International Institute of Arabic Language, Sudan. Beliau mengambil jurusan bahasa Arab untuk non-Arab. Lalu melanjutkan S3 di International University of Africa Sudan, mengambil jurusan kurikulum dan metode pengajaran bahasa Arab untuk non-Arab. Jadi beliau, Dr. Sarmini ini memang berkonsentrasi kuliah di pembuatan kurikulum ataupun metode. Jadi metode Utrujah memang sudah didasari dengan ilmu-ilmu dan penelitian-penelitian sebelumnya. Di samping itu, begitu banyak pengalaman beliau. Di antaranya pernah menjadi dosen bahasa Arab di International University of Africa Sudan, lalu juga dosen bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Malang, pernah juga menjadi dosen bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur, dan terakhir yaitu dosen pasca sarjana Universitas Asy-Syafi'iyah Jakarta. Perlu kita ketahui amanah yang beliau emban saat ini yaitu yang pertama, pengurus Pusat Salimah Jakarta, juga pendiri dan pengasuh Markas Utrujah Jakarta, pengasuh Asrama Putri di Lipia Jakarta, dan beliau adalah pendiri sekaligus pengasuh Rumah Al-Quran Al-Marjan Lipia Jakarta. Juga pengasuh ngaji kitab parenting online, dan juga beliau adalah konsultan kurikulum di berbagai kota di Indonesia. Bismillah, Masya Allah. Dan beliau Ustadzah Dr. Sarmini LCMA ini adalah lulusan terbaik se-Asia Tenggara di Khartoum International Institute for Arabic Language. Mungkin perlu kita catat dan perlu kita ketahui, barangkali kita bisa mencontoh ataupun meneladani dari moto beliau, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Dari moto tersebut jelaslah bahwa beliau itu benar-benar mengaplikasikannya. Beliau mengisi ceramah-ceramah, kajian-kajian, seminar dan lain-lain yang insya Allah itu sangat bermanfaat untuk kita. Beliau telah merangkum perjalanan beliau dengan keluarga sehingga mampu mencetak generasi khatam dan hafiz Al-Quran itu dalam buku beliau. Baik, lanjut ke keluarga Ustadzah Sarmini. Ustadzah Sarmini menikah pada tanggal 25 Oktober tahun 2000 dengan Ustadz Hasan di Jakarta dengan cara taukil atau diwakilkan. Karena posisi calon suami sedang belajar di Sudan dan tidak bisa pulang ke Indonesia. 6 bulan kemudian, Ustadzah Sarmini menyusul suaminya ke Sudan. Beliau sekaligus meneruskan studi beliau yang setingkat magister. 2 tahun pernikahan, Allah belum juga mengamanahkan keturunan. Baru ketika Ustadzah Sarmini menulis tesis, Allah mengamanahkan yang kemudian diberi nama Saudah Sabita Hasan. Lahir di Khartoum pada 1 Januari tahun 2000. Putri pertama tersebut hanya ditungguin oleh suaminya, yaitu Ustadz Hasan, selama setengah jam setelah lahir saja. Karena Ustadz Hasan menjadi salah satu tenaga musiman haji di Makkah Al-Mukarramah dan baru pulang 3 bulan kemudian. Subhanallah. Ketika putri pertama yaitu Saudah berusia 4 bulan, mereka sekeluarga pulang ke Indonesia.
Karena ketika itu Ustadzah Sarmini sudah 3 tahun tidak pulang dan Ustadz Hasan sudah 5 tahun tidak pulang ke Indonesia selama masa belajar di Sudan. Selama di Indonesia, Ustadzah Sarmini mengajar di Universitas Malang dan tinggal di kos-kosan S1 di sana bersama putrinya Saudah. Sementara Ustadz Hasan kembali ke Sudan lagi karena masih melanjutkan program S2-nya. Setahun kemudian, Ustadzah Sarmini dengan putrinya Saudah menyusul ke Sudan lagi. Karena Ustadzah Sarmini mau melanjutkan program S3. Alhamdulillah, Allah kembali mengamanahkan putri kedua yang juga lahir di Khartoum pada 6 Desember tahun 2006. Lagi-lagi tepat 2 minggu sebelum putri kedua lahir, Ustadz Hasan harus berangkat menjadi tenaga musiman haji, namun kali ini di wilayah Madinah. Dan dari sanalah Ustadz Hasan memilihkan nama untuk putri keduanya, yaitu Atikah Madaniyah Hasan, dinisbahkan ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk mengenang keberadaan Ustadz Hasan ketika itu. Ketika Atikah putri keduanya usia 8 bulan, mereka berempat pulang ke Indonesia, langsung menuju kota Sidoarjo, tepatnya di Pondok Al-Kahfi. Sepekan kemudian mereka di Sidoarjo, Allah mengamanahkan kembali putri ketiga yang kemudian diberi nama Nusaibah, lahir pada tanggal 21 Mei tahun 2008. Tidak sampai di situ saja perjuangan beliau. Ketika putri pertama yaitu Saudah usia 4 tahun 9 bulan, putri kedua Atikah berusia 1 tahun 9 bulan, dan putri ketiga Nusaibah ketika itu baru berusia 4 bulan, Ustadz Hasan harus pergi lagi ke Kairo, Mesir selama kurang lebih 4 bulan untuk mengambil referensi tesisnya. Bisa kita bayangkan ya, bagaimana perjuangan beliau mendampingi putri-putrinya tanpa ada suaminya yang berada di sampingnya juga, sendirian. Selanjutnya, ketika suaminya sudah kembali ke Indonesia dan ketika itu Saudah berusia sekitar 6 tahun, Atikah berusia 3 tahun, dan ketika itu Nusaibah berusia 1,5 tahun, mereka sekeluarga ke Sudan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan sidang tesis dan sidang doktoral. Kira-kira itu di akhir tahun 2009 ya. Dan di tahun berikutnya, selang beberapa bulan saja, sekitar bulan Mei tahun 2010, mereka kembali lagi ke Sidoarjo. Subhanallah, bolak-balik ya. Hanya berkisar 10 bulan kemudian harus berpisah lagi. Ustadzah Sarmini dengan ketiga putrinya pindah ke Jakarta karena beliau mengajar di Lipia Jakarta. Dan Ustadz Hasan, suami beliau, ke Mojokerto menunaikan amanahnya di sana. Tentang kisah beliau yaitu Ustadzah Sarmini, selama kurang lebih pernikahan 15 tahun, mereka itu berpindah-pindah tempat sebanyak 12 kali. Di Sudan misalnya, mereka pindah dari Arkawit,
lalu ke Makmuroh, lalu ke Ingkos. Itu pun mereka masih harus berbagi tempat dengan saudara seiman. Bahkan pernah juga berbagi tempat dengan markas dakwah. Subhanallah. Beliau pernah juga tinggal di kampung imigran yang mayoritas yang tinggal di situ adalah orang-orang miskin. Rumahnya itu hanya berlantai tanah, beratap tanah, dan berdinding tanah. Bahkan ada yang dindingnya itu terbuat dari campuran jerami serta kotoran keledai. Rumah yang sangat tradisional. Kalau di Indonesia kurang tahu ya di daerah mana perumahan yang model seperti ini. Ketika musim dingin, keluarga Ustazah Sarmini ini akan menanam kangkung, pare, serai. Untuk apa? Untuk menghemat uang belanja. Karena kalau sudah ada sayuran dari kebun sendiri, otomatis pengeluaran akan berkurang. Bahkan mereka pernah makan nasi yang dicampur adas. Adas itu semacam biji-bijian. Rasanya hampir mirip dengan kacang hijau. Gunanya apa dicampur dengan adas? Agar porsinya lebih banyak, dan adas itu harganya lebih murah daripada beras. Sering juga mereka makan roti sobek atau mungkin roti pita ya, agar sekalian mengambil lauk yang hanya berupa kacang yang disiram minyak goreng dicampur keju dan sayuran. Kalau keju mungkin di Indonesia sini makanan bagi orang-orang yang menengah ke atas ya. Namun kalau di daerah Sudan atau daerah Timur Tengah sana, rata-rata orang menengah ke bawah itu juga bisa mengkonsumsi keju. Karena harganya tidak terlalu mahal. Alhamdulillah, Allah benar-benar mencukupkan keperluan beliau sekeluarga di tengah keterbatasan dan kekurangan. Begitu banyak diskon yang Allah berikan sehingga Allah memampukan mereka menunaikan azam dalam mendidik anak-anaknya. Walau dengan kondisi berpindah-pindah, subhanallah, putri pertama Ustazah Sarmini ini yaitu Saudah hatam membaca Al-Quran di usianya 4 tahun 14 hari, dan hafiz 30 juz di usia 7 tahun 8 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudah ini tidak pernah merasakan upacara hari Senin dan hanya pakai seragam merah putih itu ketika dia ikut ujian negara dan USBN saja. Bahkan untuk persiapan ujian negara itu, persiapannya itu hanya 6 bulan. Ketika teman-temannya sibuk persiapan ujian, dia itu malah jadi mustami di Libya, Jakarta. Mendapatkan ijazah SD itu tahun 2015. Ketika tahun 2019 mendapatkan ijazah SMP, lalu mendaftar di SMA Al-Azhar, diterima di kelas 11 dan menyelesaikan di tahun yang sama. Ketika tahun 2019 diterima di Universitas Al-Azhar Kairo, mengambil jurusan sejarah, dan ketika itu usianya masih 15 tahun. 15 tahun sudah jadi mahasiswi. Untuk riwayat pendidikan non-formal, pernah mengikuti program 42 hadis Arba'in Nawawi di Iqdat Lipia, Jakarta. Terus pernah ikut program 500 hadis Riyadus Sholihin. Ketika tahun 2016 lalu mengajar Al-Quran privat untuk anak-anak Saudi Arabia.
Lalu tahun 2019 mengikuti seminar dan pelatihan internasional kepemimpinan yang diadakan di Qatar. Dan yang baru ini mengikuti seminar dan pelatihan internasional kecerdasan otak online yang berpusat di Saudi Arabia. Masya Allah. Kalau untuk prestasi, begitu banyak ya prestasinya. Akan saya sebutkan beberapa saja. Di antaranya pernah menjadi juara 1 MHQ 30 juz sekecamatan ketika itu masih berusia 12 tahun. Mendapatkan ranking 2 di ujian negara SD dengan menjalani homeschooling. Meraih nilai 94 di ujian negara SMP pelajaran bahasa Inggris padahal dia juga homeschooling. Hafal matan Tuhfah dan Jazari dengan riwayat. Lalu mempunyai 2 sanad Quran yang dengan riwayat Hafiz. Yang pertama didapatkan di Markas Wahatul Furqan Giza, yang kedua didapatkan di Markas Ma'syarawi Kairo, dan 1 sanad Quran dengan riwayat Syu'bah dari Makuro. Putri keduanya yaitu Atikah mulai membaca Al-Quran di usia 4 tahun 2 bulan. Membaca Al-Quran ya, bukan membaca huruf hijaiyah. Menghatamkannya di usia 4 tahun setengah dan 2 bulan berikutnya. Lalu hatam ketiga ketika itu sekitar November tahun 2011. Jadi ketika usia Atika ini belum genap 5 tahun, putri kedua Ustazah Sarmini ini sudah mampu menghatamkan membaca Al-Quran itu sebanyak 3 kali. Dan hafiz 30 juz dia capai ketika usia 8 tahun 6 bulan. Lanjut ke putri ketiganya. Putri ketiga yaitu Nusaibah membaca Al-Quran itu di usia 3 tahun 7 bulan. Dan hatam membacanya, hatam membaca Al-Quran di usia 3 tahun 11 bulan. Ketika usia 4 tahun 2 bulan sudah menghatamkannya sebanyak 3 kali. Subhanallah. Dan hafiz 30 juz ketika usia 8 tahun 9 bulan. Dan yang kita tunggu-tunggu yaitu putra beliau yang terakhir yaitu Abdullah Habibi Hasan. Alhamdulillah telah menyelesaikan tahfiz 30 juz sekitar 2 bulan yang lalu, yaitu hari Selasa tanggal 31 Maret tahun 2020. Di usianya yang masih cukup belia, yaitu 6 tahun 3 bulan, sudah hafiz 30 juz. Semoga Allah memberkahi, menjadikannya sebagai ahlul Quran dan menjadikan Quran syafaat baginya dan bagi keluarganya. Amin ya robbal alamin. Apa keistimewaan Abdullah? Selain itu, semoga ini nanti bisa menginspirasi kita dan kita bisa duplikasi, karena sebuah keberhasilan ketika kita itu tahu caranya dan kita tahu triknya, maka insya Allah keberhasilan itu juga akan mampu loh kita raih. Jadi subhanallah ya, putra Ustazah Sarmini ini yaitu Abdullah mampu menguasai 2 bahasa di usianya yang masih 6 tahunan. Bukan bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, namun bahasa terbaik yaitu bahasa Al-Quran dan juga bahasa Indonesia. Padahal perlu kita ketahui
bahwasanya Abdullah ini bukan lahir di Arab sana, bukan lahir di Sudan seperti kakaknya, tapi dia lahir di Jakarta, bukan di Arab. Subhanallah. Jika nanti Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian bertemu dengan Abdullah, mungkin bisa mencoba untuk ngobrol menggunakan bahasa Arab. Semoga kisah Ustazah Sarmini sekeluarga ini mampu memberikan semangat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekaligus saudara-saudari untuk mencetak generasi Qurani. Kita semua tentunya merindukan ya, bumi Indonesia ini ramai dengan suara anak-anak mengaji yang nantinya akan menjadi sumbangsih sosok-sosok pemimpin yang soleh di masa yang akan datang. Dan insya Allah semua anak itu pasti bisa. Semua anak pasti bisa khatam Al-Quran, dan semua anak pasti bisa hafiz 30 juz. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua, memberi taufik kepada para pendidik yang sedang mendidik buah hati dan santri-santrinya menjadi pecinta Al-Quran. Amin. Kita lanjutkan dengan apa itu metode utrujah. Sebelum kita membahas sedikit dari metode tersebut, alangkah baiknya kalau kita mengetahui filosofi dari penamaan nama metode utrujah. Kata utrujah diambil dari sebuah hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Musa al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujati ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun walladzi la yaqra'ul Qur'an kat tamrati ta'muha tayyibun wa la riha laha wa mathalul fajiril ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanati rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul fajir alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalati ta'muha murrun wa la rihalaha. Yang artinya, dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan orang muslim yang membaca Al-Quran bagaikan buah utrujah. Buah utrujah itu seperti jeruk, baunya harum dan rasanya pun enak. Lalu permisalan orang muslim yang tidak membaca Al-Quran itu bagaikan kurma, rasanya enak tapi tidak ada baunya. Dan perumpamaan orang fajir atau pendosa yang membaca Al-Quran itu bagaikan buah raihana, seperti kemangi, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang fajir yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah hanzolah, rasanya pahit dan tidak memiliki bau. Tentunya ini menjadi impian ya bagi kita semua agar bisa menjadi seperti utrujah, baunya harum dan rasanya pun enak. Muslim yang baik dalam membaca Al-Quran. Itulah filosofi pemilihan nama utrujah yang mewadahi program Al-Quran yang dibimbing langsung oleh Ustazah Sarmini. Nama yang insya Allah membawa semangat, cita-cita dan juga cinta. Betapa semaraknya bumi Indonesia ke depannya jika mempunyai sumber daya yang melimpah, berkarakter dan berkompetensi Al-Quran di segala bidang. Baik, kita kembali ke metode utrujah.
Belajar Al-Quran itu sama dengan belajar bahasa asing atau mungkin bahasa Arab lah. Maka konsepnya itu pembelajarannya mesti bertahap. Seperti dari yang lebih mudah, kemudian yang mudah, dari yang mudah ke yang susah. Dan yang susah ke yang lebih susah. Nah, di metode Utroja ini nanti akan ada pembahasan 12 materi sebelum masuk Al-Quran. Nanti semuanya akan dibahas insya Allah di materi yang akan datang, akan dibahas secara detail apa materi-materi tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu kenapa sih mesti Al-Quran yang didahulukan? Menurut Ustazah Sarmini, karena ini adalah masalah akidah. Karena mereka ingin mendahulukan Allah dan menunjukkan agar Allah itu melihat, ini loh kami mendahulukan kitab sucimu ya Allah. Dunia itu nanti-nanti saja. Dengan mendahulukan Allah, dengan mendahulukan Al-Quran, yang lain itu insya Allah akan ikut dan akan Allah mudahkan. Semoga kita semua bisa mengikuti pelatihan ini hingga akhir. Amin ya rabbal alamin.